kayaknya belum paling enak makan soto dengkul. Tim Hadroh lagi kebutan kacang jadi kurang kompak. Paling enak makan soto dengkul, makannya hujan-hujan. Malam hari ini acara haul, alhamdulillah rahmat Allah berupa hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawab salamnya kurang semangat. Padahal yang lagi pengen ngomong gampangnya kayak bintang film India. Betul apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala al ulama bi qamatil hujjatin wa karam al awliya bi dhuhuril karamatil huwatikil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. وخسر من سعى من أتباع ملته برقيه إلى درجة العارفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور جاتي وسر ساري وأصحابي وسحاس. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat, khusus yang sama-sama kita muliakan, para tuan-tuan guru yang alhamdulillah malam hari ini hadir bersama kita. Tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Jadi mohon maaf para tuan guru, saya disuruh ngomong tapi catatannya kagak ada. Jadi saya tidak bisa sebutkan. Sekali lagi mohon maaf. Tentunya para orang tua, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan teriring doa kita bersama untuk para tuan guru dan para tokoh masyarakat serta orang tua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, selalu diberi keberkahan di dalam kehidupannya. Bil khusus yang malam hari ini tanpa saya sangka, tanpa saya duga, saya datang ada guru saya Al-Mukarram Ustaz Al-Hajj Haji Marbun Arsan LC. Saya nggak nyangka kalau ketemu tadi dibilangin ada Ustaz Marbun, saya nggak ngomong. Agak mungkin murid ngomong di depan guru.
Sekali lagi kita doakan untuk guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Mahmud Arsyad. Mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi dalam kehidupannya. Para tokoh masyarakat, para RT, para RW, para pengurus masyarakat. Bapak RT ada Bapak RT? Ada nggak Bapak RT? Bapak RW ada Bapak RW? Biasanya Pak RT, Pak RW kalau diundang acara tahu tahlilan jarang datang. Urusannya apa lagi repot, rapat di kelurahan. Ngapain malam-malam lagi rapat? Para jamaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Keluarga sahibul bait, sahibul haul. Yang pertama tentunya teriring doa kita bersama untuk almarhum Bapak Rahmani bin Haji Abdul Rahman. Kemudian juga ibunda kita Fitriyah binti Rahmani. Kemudian ibu kita Ibu Hindun binti Kayat. Mudah-mudahan almarhumah pada malam hari ini tersenyum gembira, mendapatkan rahmat Allah, berkat kiriman daripada semua yang hadir pada malam hari ini, terlebih khusus keluarga dan anaknya. Ini adalah rangkaian rahmat yang Allah berikan khusus untuk yang dihaul pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Bapak. Amin aja kalau diajari. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita bisa duduk di majlis yang penuh dengan kemuliaan, majlis yang penuh dengan keberkahan berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan diri manusia, baik hari ini, esok dan tentunya yang akan datang, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Betul apa betul? Sudah ditentukan oleh Allah, bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita pulang dari tempat ini. Bahkan esok pun kita tidak tahu bahwa sesungguhnya ini malam hari ini sudah benar-benar ditentukan oleh Allah, rahmat yang begitu dengan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan rangkaian haul pada malam hari ini Allah turunkan rahmat, hidayah, keberkahan, ganjaran pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak, ini ngomongnya begini aja dah ya. Di depan udah ada makanan, di depan udah ada minuman, ada yang namanya buah-buahan, buah beneran bukan buah-buahan. Silahkan dinikmati, dicicipi. Silahkan Pak, yang ngomong-ngomong, yang dengerin-dengerin, yang makan-makan. Jangan ngomong sembari makan, lembur urusannya. Benar apa enggak? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini almarhumah sedang bergembira dapat parcel paket kiriman yang terluar biasa, yang amat besar, dikirimkan oleh ahli keluarganya, anaknya, cucunya, mantunya, keluarganya, semuanya malam hari ini berikan yang terbaik untuk almarhum. Tanpa terasa, hal yang malam hari dilaksanakan sudah 9 tahun. Artinya 9 tahun sudah almarhum dan almarhumah meninggalkan keluarganya dan tentunya para kita semua tetangganya. Kalau bukan memang ini adalah salah satu tanda almarhum dan almarhumah orang yang baik, saya yakin nggak mungkin kita ngadain acara seperti ini. Jamaah banyak mau datang, benar ya? Dan masya Allah di malam jadwal di tempat ponakan gua hujan.
Akhirnya saya keluar, ya Allah, gimana nih dong? Berhenti. Pas udah rapi, habis bisa hujan. Tadi bini saya bilang, bang udah deh bang, jangan jalan bang, hujan bang. Saya bilang, ntar memang ini rahmat Allah. Kalau memang kita ke tempat yang penuh berkah, tempat yang baik, insya Allah berhenti. Benar-benar ditujukan oleh Allah. Kenapa? Karena memang niat kita lillah karena Allah, dalam rangka kita melaksanakan haul. Dan di sini ada kemuliaan buat kita semua yang hadir. Percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Kalau nggak percaya mati dulu Pak, terjadi tahu. Kalau memang ini bukan rahmat Allah dan juga memang ketentuan Allah, saya yakin lantaran apa? Yang pertama, almarhum orang-orang yang baik, almarhumah orang yang baik. Kita nggak kenal siapa dia, khusus saya malam hari ini berbicara di tempat ini. Nggak namanya ngalamin almarhum, nggak tahu bagaimana almarhumah, gimana keluarganya, saya nggak tahu. Tetapi ini adalah rahmat Allah dihadirkan kita semua. Memang sudah ketentuan Allah dan juga bagian mengingat buat diri kita yang masih hidup. Bahkan ketika dilaksanakan haul malam hari ini diperingati artinya 1 tahun wafatnya almarhumah. Ini alhamdulillah luar biasa. Artinya 9 tahun 9 kali sudah dilaksanakan acara seperti ini. Sekarang yang kita pikirkan, kita bisa melaksanakan acara haul malam hari ini. Yang kita pikirkan dalam acara ini, kira-kira nanti kalau kita mati, kita dibikin begini apa kagak Pak? Dibikin begini apa kagak Pak? Belum tentu, insya Allah. Lantaran apa? Lantaran anak-anak semuanya, ahli keluarganya, orang yang baik, orang yang sayang kepada orang tuanya, orang yang menjadi birrul walidain, orang yang mengenang jasa baik daripada ahli keluarga. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian acara haul ini ada 3 keberkahan, 3 kebaikan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, 3 aja deh Pak ya. 3 aja ya Pak, 3 aja ya. 3 aja dah, jangan lama-lama. Bukan ini kalau udah dihujang lama-lama, berkat udah dapat, kue udah dapat, mau ngapain lagi? Tinggal pulangin doang belum. Benar nggak? Ya orang udah doa udah dibacain, qori udah baca, maulid udah dibaca, surah yasin, zikir tahlil udah dibaca. Saya nyampe disuruh ngomong, ada yang gerendam di belakang, pakai ceramah lagi lama banget ternyata. Ketika kita datang di majlis haul pada malam hari ini kita semua dideketin setan Pak. Benar nggak deketin setan? Yang pertama tadi, saya datang dari jauh, udaranya dingin, lebih baik enak. Ngapain di hari ada bola Pak, Persib, mendingan saya nonton bola, benar nggak? Yang pertama tentunya kita datang di sini, ada beberapa setan yang ada di badan kita. Yang pertama di kaki kita. Kita mau melangkah ke sini, kalau ini berat banget nih. Tuh setan belangutin kaki kita. Kemudian ada lagi di mata kita. Kalau sekarang Pak yang namanya tahlil haul acaranya begitu banyak, kira-kira ngantuk apa enggak? Ada tadi saya lihat yang tahlil la ilaha illallah, la ilaha, merem aja. Ada yang begitu? Ada enggak? Artinya setan ada di mata kita. Kemudian mana lagi? Ada di badan kita. Biasanya kalau kita tahlil begini yang enaknya ngapain? Sender. Pelonjor senderan udah paling enak. Ntar subhanallah wa ta'ala syukurlah. Alhamdulillah berkata begitu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian majlis haul malam hari ini yang pertama, tentunya kemuliaan akan diberikan untuk almarhum.
Malam hari ini dibacakan rangkaian-rangkaian zikir, tahlil, tahmid, surah Yasin 83 ayat, dibacakan lagi kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan lagi surah Al-Qur'an ayat tentang bagaimana, dan dibacakan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kira-kira banyak banget apa kagak yang dikasih buat almarhum? Banyak apa kagak? Tidak ada kurangnya. Artinya keberkahan yang diberikan buat orang tua kita malam hari ini bukan hanya sekadar harta yang kita punya, bukan harta yang kita miliki, apapun segalanya. Kalau kita kirimkan buat orang tua kita, tidak akan berarti apa-apa. Kenapa Pak? Orang itu lagi udah mati, masa mau dikirimin duit gak bisa? Yang mana tentunya? Yang ini dipanggil para guru, para ulama, para tetangga, dihadirkan malam hari ini, dibacakan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, doa arwah, semuanya diberikan untuk almarhumah, dihadiahkan. Maka pada saat ini, inilah kiriman yang terbesar dari ahli keluarganya, dari anaknya, cucunya, semuanya keluarganya. Cuma jangan-jangan ada nih, kira-kira saya yakin biasa kita kalau orang Betawi begitu, benar kan? Orang tua kita udah menikah, kira-kira bang, ini besok udah mau haul bapak nih bang, gimana nih bang? Kebetulan alhamdulillah anaknya ada 7. Kalau orang dulu alhamdulillah anaknya banyak-banyak bang. Makanya kalau lebaran emaknya nak kira anaknya. Yang pertama kasih 2 juta, yang kemudian yang kedua kasih 2 juta, yang ketiga kasih 2 juta, semua kasih 2 juta. Berapa duit bang? Berapa bang? Berapa? Tuh, kalau tidak duit paling pinter udah 14 juta dikasih, begitu nih 14 juta dipegang, emaknya masih nangis. Bang, ya Allah bang, alhamdulillah bang, saya sedih. Kenapa bang? Kita mau lebaran dapat dari anak 14 juta bang. Kalau tahu begini bang, anak kita 20 bang. Kata bapaknya, dobrak itu bisa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ini adalah satu rahmat dari Allah yang tidak bisa dirasakan oleh selain sesuatu orang pun. Siapapun belum tentu bisa melaksanakan hal seperti ini. Tapi alhamdulillah malam hari ini Bapak Rohmani almarhum diberikan oleh Allah, ahli keluarganya bisa memberikan yang terbaik buat dia di alam kuburnya. Dengan pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, maka malam hari ini kuburan Bapak Rohmani alhamdulillah menjadi kuburan yang terang, kemudian kubur yang amat luas. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kuburan lega apa sempit? Lega apa sempit? Gelap apa terang? Jangan-jangan semuanya udah kerasain. Oh, tahu banget. Kuburan berapa sih paling luasnya? 2 kali 1 meter. Tetapi dengan yang rangkaian malam hari ini, maka dengan tersebut kuburan akan menjadi yang amat luas, kuburan yang amat menjadi terang. Karena apa? Ada kiriman doa-doa dari anaknya. Bahkan ada dalam satu kisah dikisahkan seorang alim bermimpi kepada seorang tetangganya yang sudah wafat. Ketika pada saat itu orang alim tersebut melihat tetangganya yang sudah wafat, dia melihat bagaimana ketika orang-orang yang sudah wafat, ketika datangnya waktu sholat, apakah itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka keluarga kita, orang-orang yang di alam kuburnya mengharapkan kiriman dari anaknya. Dengan mimpi tersebut ada seorang yang tidak berebut dengan orang-orang yang lain ketika dibacakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, berebut semua. Tetapi ada satu orang yang enggak berebut. Orang tersebut dapat yang namanya kiriman. Ditanya, Bapak kok Bapak enggak berebut? Alhamdulillah, saya enggak usah repot-repot. Kenapa? Saya dapat kiriman. Siapa? Anak saya kagak tahu Pak.
dagang tahu. Tapi ketika dia berdagang tahu, setiap dia akan melaksanakan dagangnya, setiap dia menjual satu tahunya, setiap dia akan menggoreng tahunya, dia baca sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan dia beristighfar kepada Allah yang semuanya ini akan saya persembahkan buat orang tua saya, buat almarhum keluarga saya yang sudah ada di alam kubur. Alhamdulillah. Ceritanya ulama tersebut nggak percaya. Akhirnya besok dia ke pasar, dia lihat benar ada seorang anak yang dagang tahu. Ketika diperhatiin, dia dagang tahu tapi mulutnya komat kamit. Kalau kita mulutnya komat kamit ngapain Pak? Nyobain tahu. Benar Pak. Dia komat kamit, dia baca sholawat kepada Nabi, dia beristighfar kepada Allah buat orang tuanya. Alhamdulillah nyampe. Kemudian dia beberapa lama mimpi lagi. Ternyata orang yang dibikin tidak dia berebut. Kemudian dia sedang berebut dengan orang-orang yang lain. Akhirnya begitu ditanya kenapa, anak saya sudah wafat. Dicari lagi besoknya di pasar, ditanya sama orang yang sebelah, bang tahu nggak nih orang yang kemarin udah wafat Pak Haji tuh. Artinya apa yang kita laksanakan malam hari ini, yang pertama kita kirimkan yang terbaik, doa-doa yang terbaik, doa-doa yang penuh dengan keberkahan buat orang tua kita. Nyampe alhamdulillah. Yakin kagak nyampe? Yakin kagak nyampe? Mana buktinya? Bapak sekarang yang zaman udah modern, yang namanya punya WA. Sekarang Bapak tulis di hari WA nyampe. Itu apa? Itu satelitnya siapa? Manusia. Tetapi apa yang kita kirimkan, surat Al-Fatihah yang kita bacakan, surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, semuanya operatornya Allah nyampe. Makanya kalau zaman sekarang ada yang orang ngomong bikin haul bid'ah, bikin tahlil bid'ah, bikin maulid bid'ah, dia mati duluan. Iya benar enggak? Mati duluan, ntar baru kita tanya gimana Pak, nyampe enggak gitu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama almarhum dan almarhumah dengan rangkaian malam hari ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ketika dilaksanakan haul, siapa lagi yang dapat keberkahannya? Tentunya anak-anaknya ahli daripada keluarganya. Ada doa yang kita sering dibacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang sering dibaca, artinya almarhum dulu ketika dia masih hidup, doa itu saya yakin sering dibaca. Akhirnya sampai malam hari ini, ketika orang tuanya sudah wafat, dia masih bisa berbakti kepada orang tua. Tadi udah kita baca di depannya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya tadi kata Allah, setelah engkau menyembah kepadaku, engkau telah beribadah kepadaku, yang kemudian jangan engkau lupakan ibu dan bapakmu, orang tua kita yang melahirkan kita ke alam dunia. Ini saya yakin semua yang hadir malam hari ini kira-kira punya bapak apa kagak? Punya ibu apa kagak? Kali ada yang lahir dari pohon asem? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Lantaran ibu dan bapak kita, maka kita lahir ke dunia ini. Wajib oleh karenanya kita harus berbakti, taat dan patuh kepada orang tua kita. Bahkan kata Allah apa? Ridwallahi fi ridwal walidaini, suqtullahi fi suqtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Ini sudah memang pasti jelas yang dikatakan Allah. Maka dengan ajaran malam hari ini, mudah-mudahan ahli daripada keluarganya, semua anak keturunannya dijadikan anak birrul walidain.
anak yang selalu mengingat daripada kebaikan orang tuanya. Amin. Bahkan ada saya diajarkan oleh guru saya ketika kita beristighfar. Sekarang kira-kira Pak, kalau kita beristighfar paling itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa saya. Betul apa enggak? Kira-kira kayak gitu enggak? Kali di sini sama di Pandoran beda. Ketika kita beristighfar yang kita pikirkan pertama apa? Diri kita. Tapi saya diajarkan oleh guru kita, sebelum kita beristighfar buat diri kita, kita mohon ampun buat diri kita. Siapa yang kita pikirkan? Ibu dan bapak kita. Karena jasa baik orang tua kita, maka kita bisa hidup terlahir di alam dunia. Kemudian siapa lagi? Nih, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama, duduk bersama para guru-guru yang mengajarkan kita, yang membimbing kita. Kita bisa yang namanya membaca Al-Quran, tim hadroh bisa baca rawi. Kemudian kita bisa yang namanya memanjatkan doa-doa. Itu yang ngajarin siapa? Guru. Maka wajib pun ketika kita punya guru, maka doakanlah guru kita. Tapi kan sekarang kagak Pak. Yang namanya guru ngaji, apalagi guru di kampung. Ya Allah, berapa sih gajinya? Saya punya murid ngaji 5 orang, yang namanya gajiannya cuma 100.000 per orang sebulan. Susah banget. Benar apa enggak? Kadang-kadang di tanggal bulannya besok bayar soalnya ada. Ya Ustaz, mohon maaf, orang tua saya belum gajian. Tuh, kan lemas hati kita. Udah ya biarin dah. Coba ketika anak kita sekolahkan, kita didik di tempat kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus matematika, apapun semuanya. Kira-kira bayarnya begitu enggak? Bayarnya begitu enggak? Tapi ketika nanti orang tua kita mati, emang yang dibacain apa Pak? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Kagak, yang dibacakan apa? Ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang berbahasa Arab. Nah inilah dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi yang wajib kita mohon ampun kepada Allah sebelum diri kita? Kita punya saudara muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baru doa kita. Kira-kira mau dengar nggak doa satirnya? Mau dengar nggak istighfar? Mau dengar? Mau dengar banget apa dengar aja? Banget. Yang pertama ketika kita beristighfar, orang tua kita, Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, Astaghfirullahaladzim. Artinya ibu dan bapak kita. Dia kagak tahu bahasa Arab. Umi apaan Pak? Umi apaan Pak? Abi apaan Pak? Dan haji. Ya Allah, ampunilah dosa bapakku, ibuku, ya Allah. Setelah itu kita minta siapa lagi? Astaghfirullahaladzim li ustadi, Astaghfirullahaladzim li ustadi, Astaghfirullahaladzim li ustadi, Astaghfirullahaladzim. Guru kita, kenapa lantaran kita bisa ngaji, lantaran kita bisa semuanya, bahkan orang tua kita bisa terang umurnya dengan kita ngaji, kita belajar, kita baca Al-Quran. Apalagi ini alhamdulillah anak-anak muda yang begini nih, ketika dia ibadah kebaikan bukan buat dia. Kenapa? Dia masih suci, tidak ada dosa dan salah. Dikirimin buat orang tuanya. Enak ya orang tuanya? Enak apa kagak? Tuh. Orang tua kita udah doain, ibu bapak kita, mertua kita, termasuk mertua kita, guru kita udah doain, baru kita doain saudara kita. Kita nggak tahu saudara kita malam hari ini, alhamdulillah kita lagi ngaji. Kita nggak tahu nih saudara kita di mana, apakah dia lagi di pinggir jalan, apakah lagi di tempat-tempat yang lain. Benar. Kita semua alhamdulillah malam hari kita duduk lagi ngaji, kita lagi tempat yang penuh berkah. Makanya wajib kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat
astaghfirullah. Al-azim lil muslimin wal muslimat astaghfirullah. Al-azim. Kemudian siapa lagi? Lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah. Al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah. Al-azim. Baru kita ngaku diri kita, ya Allah, diri saya masih banyak dosa, ya Allah. Wa atubu ilaihi astaghfirullah. Al-azim wa atubu ilaihi innahu kana ghafara astaghfirullah. Al-azim innahu kana ghafara. Ya Allah, saya adalah hamba-Mu yang banyak dosa, banyak salah, ya Allah. Maka dengan ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Itu. Makanya kalau kita istighfar, kita ingat dulu. Silakan mau istighfar bagaimana aja, silakan. Tapi kalau kita sudah niatkan, ya Allah, istighfar saya buat orang tua saya, buat mertua saya, buat guru saya, buat saudara, yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, artinya acara malam hari ini adalah bagian kemuliaan yang didapat kepada ahli keluarga. Yang ketiga, yang terakhir. Ini biasanya kalau ngomong sampai jam berapa nih? Udah terus. Ya, sama. Yang ketiga, ketika dilaksanakan acara haul malam hari ini, kita semua yang hadir malam hari ini dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Bukan hanya dihapus, tapi dosa kita dikuburin, dosa kita digepekkan oleh Allah. Kalau kata kita orang Betawi, doa kita dosa kita digepek malam hari. Seandainya malam hari ini sahibul baik, kita duduk di atas karpet yang berwarna putih bersih, maka karpet ini akan menjadi hitam atau warna merah. Kenapa? Karena tadi telah kita beristighfar ketika diawali, ketika ingin melaksanakan tahlil, maka kita beristighfar kepada Allah. Istighfar apa enggak tadi? Istighfar apa enggak? Istighfar, maka ketika pada lantas ketika kita istighfar, dosa kita gugur malam hari ini. Makanya alhamdulillah Pak, kalau acara-acara seperti ini jangan buru-buru pulang. Kenapa? Karena ada rahmat Allah yang akan kita dapati, kemuliaan Allah yang kita dapati ketika kita pulang. Alhamdulillah, tempat yang penuh dengan berkah. Kira-kira berkah apa kagak? Berkah apa kagak? Coba kalau kita nggak kemarin, kira-kira kita makan kue pepe apa kagak? Makan donat apa kagak? Makan pisang apa kagak? Boro-boro, benar. Tapi datangnya ke sini alhamdulillah tempat yang berkah. Mau ngopi disiapin, mau makan ntar, apalagi ntar alhamdulillah kita pulang bawa berkah mulu. Jamaah yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, buat kita semua yang hadir, bahkan ketika kita kumpul bersama guru kita, apa kata Nabi? Alaikum bimujalasati ulama wastiqamil kalamil hukama. Ketika kita kumpul dengan para guru, para ulama, hadirnya kita memandang wajah guru-guru kita, memandang wajah-wajah orang alim, maka itu pun rahmat buat kita. Dosa kita gugur jatuh. Bagaikan apa? Bagaikan bumi dunia yang gersang ketika belum turunnya hujan berapa lama, bahkan tahunan nggak turun, begitu turunnya hujan maka akan ada penyejuk buat kita. Nih malam hari ini alhamdulillah dibuktikan oleh Allah dengan turunnya hujan. Kira-kira kalau habis hujan adem apa kagak? Adem apa kagak? Tuh. Kita datang ke sini, ada guru-guru kita berkumpul, para orang-orang alim, para ulama, maka hati kita akan menjadi sejuk, hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang. Benar nggak? Tapi ntar jangan begitu pulang, ya Allah, benar tenang di situ doang di acara ulama, tetap aja aku yang mikirin utang. Ada yang gitu? Yang mana orangnya? Artinya yang ketiga, datangnya kita, kumpulnya kita ke tempat ini, maka sesungguhnya ada kemuliaan buat kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
inilah rangkaian haul malam hari ini. Insya Allah tentunya pelaksanaan ini apa yang dilaksanakan oleh Sahibul Bait telah susah payah mengumpulkan sesuatu apapun yang persembahkan buat malam hari ini, mudah-mudahan dijadikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kemuliaan daripada almarhum dan almarhumah yang dihaulkan malam hari ini. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.